bagi saya untuk membawakan timnas U17 ini mungkin bermain di Eropa dalam masa seminggu dua sebelum pertandingan Piala Dunia U17 berlangsung pada November nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi untuk menarik perhatian kalian yang dibahaskan ini ialah terkait dengan pelatih ya. Apabila Sinteyong juga di kemungkinan ya diperpanjangkan, saya tidak pasti guys sama ada kontraknya ini sudah ditandatangani atau belum, tetapi menurut Bapak Erick Thohir ya, Sinteyong juga kemungkinannya akan diperpanjangkan kontrak. Kemudian untuk Piala Dunia U17 ini Bima Sakti sudah tentu telah diumumkan oleh Bima Sakti, dan juga Bapak Erick Thohir ingin mencari lagi pengarah teknikal untuk Indonesia. Jadi kita lihat dulu cuplikan kata-kata Bapak Erick Thohir ini bagaimana terkait dengan pelatih yang ada di Indonesia saat ini. Nanti saya akan memberi ulasan di penghujung video ini guys. Daripada channel Bolasport.com, pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita semak video ini. Mungkin seperti Coach Sintayong atau bagaimana? Penambahan dikit Pak, apakah kita akan pakai Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Terima kasih. Sesuai dengan kontrak dengan Coach Sintayong, kesepakatannya itu Coach Sintayong memegang senior dan U23. Dengarkah? Coach Sintayong mengendalikan senior dan U23, iya kah? Udah berapa kali ya guys? Lalu kita kemarin juga memberi kesempatan Coach Indra untuk memegang yang junior. Dan kita mencari direktur teknik untuk menjaga keseimbangan kepelatihan nasional secara menyeluruh. Kami, saya rasa, akan memberikan kesempatan kepada Coach Bima. Ya, kita perlu coach-coach muda. Ya, di pengurusan Coach Sintayong itu ada Coach Nova dan coach-coach baru sekarang. Di kepengurusan Pak Indra Safri kemarin di Sigus banyak coach muda. Ya, ada Kurniawan, ada ini hal yang saya rasa positif. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti, dan nanti pasti kita akan diskusikan di Exco, mungkin ada pendamping lah, ya pendamping karena ini kejuaraan dunia, ya siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik. Siapapun mereka. Kenapa kita bikin seleksi 9 kota? Kenapa kita akan dilatihan di Eropa? Ya kita ingin buat tim yang terbaik. Kapan lagi kita main Piala Dunia? Walaupun ini sebagai host, tapi kan probability itu harus kita dapatkan. Ya siapa tahu hasilnya baik. Apapun hasilnya nanti. Nah, untuk agenda ya memang seperti yang sudah tertulis tanggal 10 November sampai 2 Desember. Tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dimundurkan. Nah karena itu saya berkomunikasi dengan Kepala Negara langsung, Pak Presiden. Saya juga berkomunikasi kepada banyak menteri, ya Pak Sandi juga saya WA, ya. Jangan sampai nanti ada benturan-benturan seakan-akan hal-hal yang jadi positif ya jadi negatif. Nggak penting lah, kita capek lah negara ini debat kusir nggak ada solusi gitu loh ya. Jadi saya WA ya, beliau juga mendukung. Nah nanti tinggal bagaimana konteksnya kita mencari solusi tentunya. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Oke guys, itu tadi kata-kata daripada Bapak Erick Thohir ya. Tidak berapa clear guys, saya tidak berapa clear mendengarnya. Cuma yang saya dengar sedikit terkait dengan Bima Sakti itu diberikan tugas untuk U17 Piala Dunia ini, tetapi ada pendampingnya nanti karena ini adalah
Piala Dunia guys. Jadi perlu menyediakan satu tim pasukan yang sangat mantap dan juga berkualitas tinggi. Dan Sinteyong ya memang saya ingat harus dikekalkan sehingga Piala Asia nanti ya di penghujung Desember dan awal Januari tahun 2024 nanti. Dan Indra Sapri juga mempunyai tim yang disediakan untuknya. Dia kalau di peringkat dulu sebenarnya Sinteyong ini sampai 3 dia jaga nih. Dia jaga juga U17, U20 senior. Tetapi oleh karena tugas itu sangat berat sampai ketiga timnas yang perlu dikendalikan oleh Sinteyong, maka itu dibagi-bagikan kepada pelatih lokal ini, pelatih yang muda untuk timnas junior pula. Tetapi di sini yang saya ingin highlight sedikit terkait dengan Piala Dunia U20 ini. Sekurang-kurangnya pelatih yang berkelas perlu diletakkan untuk Piala Dunia timnas Indonesia U17 ini. Tapi apapun, jika benar Bima Sakti ini yang akan mengendalikan dengan pendampingnya nanti, itu perlu mempunyai satu kolaborasi yang sangat baik dan juga selalu berinteraksi ataupun berkoneksi dengan pelatih berpengalaman seperti Sinteyong, Luis Milla ataupun Indra Sapri sendiri. Ini peringkat 17 tahun ini adalah peringkat Piala Dunia guys, antara yang paling tertinggi di dunia ini, dan tuan rumahnya juga Indonesia. Itu menjadi satu tamparan hebat untuk Indonesia menampilkan satu timnas yang berkualitas tinggi dari segi permainan, strategi, formasi, dan juga dari semua sudut perlu diperbaiki sebenarnya. Jadi seharusnya ini memainkan peranan yang penting dalam masa 5 bulan. Saya ingat paling penting, walaupun Bima Sakti ini menjadi coachnya ya, dan timnas pemainnya, kalau diperkirakan Bapak Erick Thohir ingin membuat satu selection atau seleksi di 9 tempat kah, itu untuk mencari pemain-pemain muda, pemain baru ya, di seluruh Indonesia ini. Saya ingat itu ada yang diperkatakan juga oleh Bapak Erick Thohir, tetapi untuk keadaan yang sangat singkat dalam masa 5 bulan ini mungkin agak sukar, tetapi mendapat 1-2 pemain mungkin bisa juga dapat dilakukan di seleksi tersebut. Tetapi yang penting bagi saya untuk membawakan timnas U17 ini mungkin bermain di Eropa dalam masa seminggu 2 sebelum pertandingan Piala Dunia U17 berlangsung pada November nanti. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Sinteyong membawa pemain ini ke Slovakia pada penghujung tahun lepas di November dan Desember ke Slovakia dan juga ke Eropa. Jadi ini penting untuk keserasian pemain itu sebenarnya, dan juga menimba pengalaman bersama kelas-kelas Eropa itu berlainan sedikit dengan di Asia ini. Jadi apapun kita doakan Bima Sakti dan juga pendampingnya nanti. Saya kurang pasti siapa, tetapi ada diberitakan juga ya pendampingnya itu mungkin pelatih lokal juga, sama ada Dewi Kurniawan Yulianto dan lain-lain. Kita doakan guys sama-sama. Dan saya ingat kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk kita berbagi info daripada kalian ya. Saya masih lagi mencari-cari info terkini ya terkait dengan pelatih-pelatih yang ada dan bersesuaian untuk memimpin U17 nih. Tapi kalian lebih mengetahui guys. Saya hanya mereaksi dan memberi pandangan pendapat sedikit. Oke, sampai di situ saja. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, jangan lupa komentar di ruang kolom video. Sampai kita berjumpa lagi. Majelis Kentuk Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.